106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Live longer, stay younger, Ganca Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, mungkin kamu kaget kali ya, Ganca Muda. Kok di hari Jumat biasanya jam Sasi Soma ini suaranya cewek, kok di Jumat ini suaranya cowok, Ganca Muda. Nah, sebelumnya kenalan dulu kali ya. Assalamualaikum, Ganca Muda. Ada Bintang Fatan di sini yang nemenin kamu sore hari ini di sana sini soal agama alias Sasi Soma, Ganca Muda. Dan sekaligus Bintang mau ngumumin sesuatu, di mana tahun 2024 ini Sasi Soma alias sana sini soal agama ini bakal dibarengin penyiar yang seru-seru setiap Jumat ya, Ganca Muda, dengan penyiar-penyiar yang mungkin akan bergantian, mungkin akan tetap juga, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas ini adalah Sasi Soma pertama di tahun 2024, dimana ini adalah Jumat pertama di tahun 2024. Dan tentunya yang bakal nemenin Bintang masih seperti biasa ada Ustadz Munif Tauhid. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore Mas Bintang. Alhamdulillah ke tahun baru, host baru ya. Wah. Jadi dia nggak tahu dia feeling atau enggak, tapi lagu yang diputar adalah lagu favorit saya. Ya, jadi satu itu lagu yang diambil dari hadis qudsi, Mas. Jadi ya dari dalam hadis qudsi itu disebutkan. Jadi Ahmad Dhani itu kan literasinya cukup bagus ya. Sehingga dia dalam membuat lagu itu biasanya agak berat-berat tapi enak didengarin. Benar. Jadi kalau kita lihat, jadi satu itu kan sebetulnya lagu sangat religi ya. Betul. Dan ini lagu menemani Ari Lasso ketika kena serangan kanker. Ketika kena serangan kanker, dia setiap malam itu, bahkan setiap hari kata beliau, itu mendengarkan lagu ini selama masa proses dia off dari dunia musik sama sekali. Dan yang tentunya dia bisa mempunyai mempunyai nilai yang tidak hanya di dunia tapi juga kurus di akhiratnya berlaku. Ya, karena banyak orang yang ketika punya rencana itu jadi murni duniawi doang, padahal itu kan akan ditinggalkan. Sementara Sasi Soma hadir ini untuk membawa nilai duniawi itu kalau bisa sampai ke akhirat juga. Jadi you punya duit, tapi dengan duitmu itu kamu bisa masuk ke surga, misalnya seperti itu. Amin. Tapi Pak Ustadz, sebelumnya Bintang mau nanya deh. Kalau pandangan Islam mengenai perayaan tahun baru itu seperti apa sebenarnya? Ya baik, jadi perayaan tahun baru itu seperti perayaan 17 Agustus gitu aja. Jadi dalam Islam itu perayaan apapun yang penting satu, basic esensinya apa? Kalau basic esensinya adalah basic esensi umum, dia boleh. Kalau basic esensinya adalah religi, itu ya nggak boleh. Contoh, Muslim merayakan Natal, merayakan Galungan, merayakan Waisak. Itu dalam beberapa pendapat yang kita pegang itu tidak boleh, kecuali dia adalah pimpinan kepala negara. Dia adalah gubernur, dia adalah wali kota bupati, dia adalah lurah camat yang harus menghadiri acara karena itu dia berlaku hukum darurat, diperbolehkan. Jadi gitu. Jadi kan Nasrani pun nggak bisa merayain Lebaran yang nggak bisa bukan ikut merayakan, nunut perai Lebaran bisa. Sama kan ketika kemarin Natal saya dengan keluarga nunut mudik, nunut main. Kalau saya nunut diskonnya Pak Ustaz. Ya kan gitu lah, kan itu. Jadi nawaitunya sepenting kan. Jadi pertama adalah kalau itu on basic religi memang ada hukumnya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau itu umum ya sama seperti perayaan ulang tahun, perayaan hari jadi, ya kayak gitu, mirip seperti itulah. 11-12. Jadi hukumnya apa Ustadz? Hukumnya umum, jadi hukumnya mubah, nggak ada masalah. Nah dia baru ada hukum menjadi haram. Itu ketika isinya, kontennya. Ketika esensinya ya. Kontennya, isinya. Jadi kontennya merayakan hari tahun baru dengan free sex. Waduh. Dengan agaknya serem ya. Iya, dengan miras. Nah, itu kan persoalan. Coba kalau tahun baru cuma ya senang-senang musik bersama-sama minum, silakan. Yang penting minum wedang jahe, minum hangat ya. Atau yang es soda-soda silakan. Atau mau yang kayak bartender tapi isinya campurannya cuma sirup sama apa gitu, nggak boleh aja. Yang penting bukan yang minuman kayak gitulah, Anda tahu. Jadi itu nggak ada masalah. Toh ya juga
apa namanya, dengan momentum tahun baru kan orang menjadi aku kepengen gini. Nah, maka make a wish gitu kan. Nah, make a wishnya dengan doa kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu fine aja tahun baru itu. Nah, gitu. Itu seperti itu sih. Oh, jadi boleh aja ya sebenarnya ya. Iya. Nggak ada masalah selama esensinya bukan hal-hal yang negatif seperti itu Pak Ustadz. Iya. Jadi yang penting tidak isinya konten-konten yang apa namanya, yang membuat maksiat gitu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau diisi tafakur. Nah, jadi kalau tahun baru itu ada dalilnya tuh, wal tantum nafsu maqaddamat lighwa. Jadi hai orang-orang beriman, lihatlah masa lalumu, kamu pelajari, kemudian untuk mempersiapkan masa depanmu. Apa artinya? Yang kurang di 2023 itu apa aja? Oh, ternyata kurang serius ibadahnya. Oh, doanya kurang serius, ngajinya kurang sering misalnya, prihatinnya kurang bagus. Nah, itu dikoreksi, kemudian di 2024 ditingkatkan. Apalagi ini momen insya Allah nanti Maret kita akan masuk puasa ya. Benar. Jadi itu juga menjadi apa namanya, sebagai evaluasi juga untuk kita ibadahnya mau gimana di tahun baru ini. Masuk tahun baru ibadahnya kok nggak ada perubahan ya. Iya. Itu kan ya apa, resolusi itu berbanding lurus dengan amal soleh. Jadi kalau kita punya resolusi besar, amal solehnya kecil, sama juga bohong. Iya dong. Lah kan, ya kan gini nih, ini kan tadi ini baru ribet masalah kuota masalahnya. Ini kan baru tahun baru udah ribet masalah kuota ya. Iya, jadi apa namanya, dia meribut masalah kuota. Jadi ngisi kuota nggak masuk atau paling nanti tak komplainin. Jadi gini, jadi ketika kita pengen rumah, kepengen kerjaan, kepengen jodoh, kepengen hal-hal yang enak, itu kan ibaratnya download ya. Jadi dia mendownload sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu berbasis data. Nah, karena dia berbasis data, kemudian posisinya adalah harus ada kuota data ya. Jadi misalnya nih umroh itu kalau diibaratkan kayak download Instagram misalnya. Jadi dia sekian megabyte. Kemudian haji itu kayak download YouTube sekian megabyte gitu kan. Nah, sekian megabyte itu kalau digabungkan dalam satu handphone itu kan banyak sekali. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam ya. Ya, seperti keinginan kita. Itu kan kalau dimasukkan dalam diri kita, mau didownloadin ke diri kita, itu kan banyak. Nah, makanya butuh modal. Modalnya namanya kuota. Nah, kuota itu amal soleh. Kalau kita nggak punya amal soleh, hanya mudah. Sementara kita pengen download itu tadi, maka yang terjadi tulisannya adalah sisa kuota Anda tidak cukup. Nah, kata malaikat kan begitu. Jadi banyak orang itu resolusinya digedein, tapi amal solehnya nggak ngefek, nggak dinaikin. Ya sudah, jadi nggak bisa beli. Nggak bisa beli, tidak cukup. Misalnya untuk download Instagram aja, itu mungkin si kuotanya langsung sisa Anda tidak cukup, lakukan pengisian ulang misalnya gitu, atau kuota datanya diisi lagi. Nah, oleh karena itu akan lebih baik. Sebetulnya Allah itu maha tahu, Mas. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Bahkan kita belum minta pun sudah tahu. Maka kita jangan, jadi doa itu hanya formalistik, minta. Karena minta itu perintahku kata Allah. Jadi utuni astajib lakum kata Allah. Jadi berdoalah kepadaku, pasti aku berikan. Jadi berdoa itu sebetulnya hanya mengakui kalau kita lemah, Allah yang kuat. Ya, bukan Allah butuh pengakuan. Kita sadar bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa. Makanya minta tolong sama Allah dengan cara doa, gitu kan. Nah, doa kita jangan terlalu terlalu detail, terlalu artinya terlalu seakan-akan Allah itu nggak tahu. Terlalu spesifik gitu ya. Saya pengen yang merek ini ya Allah. Kurang ajar kan itu. Dikira kan ya nggak bisa gitu ya. Masa minta merek ini, ya merek itu pas kamu beli mereknya besok udah seri baru lagi gimana? Malah kecewa. Makanya kalau doa itu sekarang yang resolusinya berubah nih. Ada kata-kata terbaik. Ya Allah, minta takdir terbaik, minta jodoh terbaik, minta rumah terbaik, minta kerjaan terbaik semua. Ya terserah Allah seri berapa. Karena kan kita hidup di zaman seri apa kan kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi ketika kita fokusnya adalah memperbesar amal soleh, memperbanyak amal soleh, nah resolusi-resolusi yang dalam hati kita itu pelan-pelan terwujud. Yang penting modalnya. Ya, dibanding kita nulis, wah ini sudah datang, kita bisa live. Jadi dibanding kita boleh dikatakan hanya nulis saja. Karena kita sering nih
ada gambar mobil dulu kan. Iya benar. Mobil ditempel poster gitu kan. Sekarang udah nggak zaman, karena Allah tahu semua. Jadi zamannya sekarang itu dekati Allah, serius, minta sama Allah. Kemudian sebut aja keinginannya Allah sama kendaraan yang bagus, yang bisa ngangkut keluarga dengan nyaman gitu kan. Mereknya terserah kau ya. Yang penting yang terbaik aja. Yang terbaik aja. Dan ini gak usah ngaranin, harus yang ini ya Allah, seri ini loh. Seri ini loh. Karena kan sama udah gitu aja, minta yang terbaik. Karena kan kita nggak pernah tahu kan. Bisa jadi uang kita cuma sekian. Tapi tiba-tiba ada orang, udah kamu pengen yang kayak gini aja tambahin, jangan yang itu kan hanya bisa untuk kamu sama keluargamu, sama anak istrimu, bapakmu belum diangkut sama ibumu, udah kamu beli yang ini aja nih, tak tambahin sisanya. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kan gitu. Jadi oleh karena itu kita jangan jadi orang yang di tahun baru ini kebanyakan ngelis. Harusnya kebanyakan ngelis, kebanyakan ngeles. Itu dia yang sering terjadi kan Cah Muda. Udah banyak listnya nggak ada satupun yang terwujud gitu Pak Ustadz. Sering terjadi dari teman-teman bintang, bahkan mungkin buat bintang sendiri ya. Ada beberapa wishlist atau resolusi gitu yang akhirnya mengendap gitu aja karena malas lagi gitu kan Cah Muda. Gitu. Jadi kenapa dia menjadi malas lagi ya karena nggak punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup ya. Jadi kalau tadi kita diskusi offline itu kan kita bicara resolusi Ustadz. Ya oke. Resolusi itu mau nggak mau kita harus mengkalibrasi tujuan hidup kita itu untuk apa. Apakah sekedar punya mobil untuk gagah-gagahan nih mobil gue bagus? Apakah sekedar punya rumah, orang-orang diundang nih rumah gue bagus? Apakah sekedar punya duit kita bisa beli apa-apa gitu doang? Kan enggak. Jadi kita harus punya value tambahan. Saya tujuan hidup itu mau bahagia dunia hingga akhirat. Akhirat itu isinya adalah poin pahala. Maka kalau gue punya rumah, gue harus jadiin rumah saya rumah yang penuh keberkahan. Ada pengajian rutin di dalamnya, ada sholat jamaah dengan keluarga, ada ngajinya, isinya zikir, sholawatan, konten-konten rumahnya dibikin islami, ada kaligrafikinya, ada tempat sholatnya yang nyaman, ada tempat wudunya. Jadi ada orang yang ketika nanti datang ke rumah kepengen dia nginep, dia bisa sholat dengan khusyuk di tempat sholat yang sudah kita sediakan. Jadi value-nya rumahnya itu rumah surgawi. Kita punya mobil, ya Allah saya pengen punya mobil, dengan mobil ini biasa bisa pengajian kemana-mana, saya ngangkut nanti anak istri saya bawa mereka ikut taklim sana taklim sini, saya jadikan mobil saya ini meskipun untuk tamasya piknik tetapi tetap mampir masjid, saya jadikan mobil saya meskipun untuk kerja maupun untuk senang-senang kesana kemari tetapi tetap ada value untuk kadang untuk layat, untuk pengajian, untuk ngantar manten, untuk hal-hal yang positif sehingga nanti mobil ini bersaksi ketika saya di akhirat, ya Allah saya dengan mobilnya bersaksi kan gitu kan, bahwa mobil ini pernah begini kan gitu. Semasa digunakan untuk hal yang baik ya. Termasuk ketika misalnya kita punya apa saja, ya punya uang banyak, ya Allah dengan uang ini mudah-mudahan uang ini barokah karena ada kelebihan rezeki alhamdulillah, kemudian kita coba sumbangkan kepada saudara yang mau sekolah nggak bisa punya duit, sekolahnya susah, maka kita sumbang sekolahnya, dengan dia sekolah dapat ilmu, ilmunya manfaat barokah, orangnya sukses, kita ikut kena cuan daripada ilmu barokah tadi. Kita bikin untuk orang tua, kita bikin untuk ini dan sebagainya. Jadi uangnya itu ngalir ke akhirat, mobil motornya ke akhirat, rumahnya ke akhirat, kerjaannya dia pun sampai akhirat akhirnya. Gitu. Oke kalau begitu. Nanti kita bakal balik lagi kan Cah Muda di Sasi Soma ya. Jadi masih membahas soal tahun baru dengan semangat baru, dengan host baru juga kan Cah Muda. Jadi buat yang mau tanya-tanya silahkan aja bisa langsung merapat ke 0811271061 atau di Instagram dan juga di X di @jeronimo_fm. Kalau gitu stay tune terus di Sasi Soma sana sini soal agama barengan sama Bintang Fatan.
106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Masih barengan sama Sasi Soma, Kanca Muda, barengan sama Bintang Fatan dan juga Pak Ustadz Munif Tauhid tentunya nih. Dan tadi kita lagi ngobrolin soal tahun baru dengan semangat baru ya Pak Ustadz ya. Yes. Dimana banyak banget Kanca Muda juga mungkin yang relate gitu ya. Ketika tahun baru udah nyusun banyak resolusi, udah nyusun banyak list gitu, tapi akhirnya nggak banyak yang terwujud gitu Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya kalau dari pandangan Islam sendiri mempersiapkan resolusi itu gimana Pak Ustadz? Ada nggak sih kayak pengalaman dari Nabi mungkin dalam mempersiapkan banyak resolusi? Oke. Ya. Jadi solusinya di lagu tadi sudah ada. Jadi kalau kita mau menata hidup kembali. Iya. Membuat resolusi yang kira-kira tepat, atau bahasa lebih kasarnya gini, gue itu kurang sukses, merasa gue ini sekarang ini nggak ada progres. Gue itu sekarang ini kok, mohon maaf, busuk sekali kan gitu bahasanya anak-anak yang milenial kan, ini kok gue busuk sekali ya, ampas banget kayak tahun lalu nih gitu kan gitu kok. Aduh, pokoknya udahlah, gombal banget nih, nggak jelas gitu. Oke. Nah, maka solusinya jelas. Saya akan ngasih solusi di segmen kedua ini dengan cara tadi itu. Jadi sudah ada di lagunya Ungu yang itu termasuk lagu wajib yang sering saya nyanyikan kalau ditodong sama panitia. Ustadz nyanyi, saya nyanyinya lagunya ini. Para pencarimu ya. Ya, jadi para pencarimu. Kalau dalam bahasa lainnya kan para pencari Tuhan. Jadi kita nggak usah bingung untuk mewujudkan resolusi atau mencari jalan keluar, karena jalan keluar itu bukan hak kita, bukan wewenang kita. Coba Kanca Muda buka Al-Quran, buka hadis, mana ada, hei manusia, carilah solusi, gak ada. Kamu ketik tuh, misalnya tentang hadis atau Quran, ayat tentang misalnya gitu, tentang istilahnya kewajiban mencari solusi tentang persoalan kehidupan, tidak ketemu. Gak bakal ketemu tuh karena ya? Kita tidak diminta untuk mencari solusi. Kita nggak diminta. Kita itu hanya diminta yakin dan mencari Tuhan saja. Jadi para pencari itu betul. Selama ini kita itu makanya kan kita selalu nggak pernah mencari Tuhan. Iya. Kalau bahasanya gini, ada tuh supir taksi kan, yang sering diceritakan sama beberapa ustadz itu. Ada supir taksi ngantar ustadz gitu dari bandara ke hotel. Nah di jalan dia cerita, Pak Ustadz hari ini saya apes sekali gitu kata dia. Kalau kenapa? Tadi saya sebelum berangkat bannya bocor, saya harus gini. Setelah bannya bocor, saya belum sarapan. Saya narik, ternyata di jalan kena tilang. Habis kena tilang gini, dari dia tuh ngeluh. Pokoknya dari pagi sampai ketemu Ustadz tadi, isinya kok hidup itu kok musibah gitu ya. Terus dia juga sambat, curhat masalah keluarganya, masalah dan sebagainya. Terus dia nangis gitu kan. Ini kenapa ya Pak Ustadz? Ya karena kamu ngilang terus. Lo ngilang gimana Pak Ustadz? Kamu dicari Allah nggak pernah ketemu. Jadi kamu dicari sama Allah di tempat orang tahajud, kamu nggak ada di sana. Dicari sama Allah di tempat orang suka dua, kamu nggak ada di sana. Dicari di tempat orang yang suka ngaji, kamu juga nggak di sana. Dicari tempat orang yang tobat, kamu juga nggak di sana. Jadi kamu dicari sama Allah nggak ketemu di mana-mana. Padahal Allah mau ngasih kamu duit, Allah mau bagi kamu rezeki, Allah mau ngasih kamu kebahagiaan. Jadi kamu dicari sama Allah nggak ada. Nangis itu, tambah nangis dia jadi. Iya betul. Akhirnya ya terima kasih, dia cium tangannya. Ustadznya kan alhamdulillah uangnya juga banyak, dikasih lebih. Ya kan gitu dah. Ini uang bukan dari saya, dari Allah. Dari Allah. Nah, ini mudah-mudahan wasilah kamu ketemu sama saya. Kamu sekarang buruan cari Allah. Jangan sampai Allah yang mencari kamu. Kamu cari Allah sekarang. Nah, maka betul. Kemudian dia dikasih tukar nomor handphone, kemudian dia ngasih progresnya, ternyata hidupnya sekarang lebih bahagia. Kenapa? Dia kemudian mencoba, karena Allah itu kan hadir di mana? Di majelis-majelis. Dan ada salah satu tempat nih, Kanca Muda, ini penting. Di resolusi kita di 2024 ini penting untuk saya juga ini. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi ada tempat di mana tempat itu istimewa sekali. Allah hadir di situ. Allah hadir di situ. Jadi gini, ada salah satu sahabat tanya kepada Ibnu Umar, "Hei Ibnu Umar, bisakah aku melihat wajahnya Allah?" Ini pertanyaannya kan keren kan? Iya. Ibnu Umar juga jawabnya gini, waduh, kalau wajahnya Allah, aku nggak bisa ngasih tahu, karena aku pun nggak tahu. Tapi kata dia, kalau engkau mau lihat Allah tersenyum, aku bisa kasih tahu. Kira kan? Jadi kalau mau lihat wajahnya Allah, dia nggak tahu.
Aku pun juga belum lihat wajahnya Allah. Tapi kalau engkau pengen tahu Allah senyum, aku kasih tahu. Nah, gitu. Oke. Oh, di mana Allah tersenyum? Atau gimana biar aku lihat wajah Allah tersenyum? Maka kata Ibnu Umar, bahagiakanlah orang-orang yang tidak punya, ya sumbanglah mereka, termasuk bahagiakanlah kedua orang tamu, salah satu ibumu, maka disitulah Allah tersenyum. Oke. Jadi resolusi kita, Kanca Muda, tolong yang masih punya ortu, Orang tua. khususnya ibunda, perhatikan dengan seksama, dengan baik, dengan clear, dengan bagus, fokus. Fokus ya. Iya, fokus. Paling enggak kalau kamu mana? Keluar kotanya mana? Di kampung halaman saya di Batang. Video call. Nah, hanya 5 menit itu sudah ngobati kangen. Oke. Ya, 5 menit minta doa restunya. Apapun orang tua itu ditelepon anak seneng. Pasti seneng ya Pak Ustadz ya. Senangnya luar biasa. Ya, gitu ya. Jadi apa? Apa namanya? Luar biasa kan. Jadi untuk resolusi ini salah satunya kalau kita pengen percepatan, Iya. temukan Allah di tempat-tempat orang susah. Di tempat-tempat orang susah. Itu ada. Nah, ini ada kisah. Saya kisahkan di sini sebagai salah satu solusi ya. Oke. Waktu itu Nabi Musa gini. Jadi Nabi Musa waktu itu beliau apa namanya? Istilahnya beliau ini kan umatnya namanya Bani Israel ya. Iya, Bani betul. Israel kan terkenal dengan ngeyel-ngeyel Iya. sampai hari ini. Jengkel ya. Pokoknya Buat jengkel. sampai hari ini. Nah, tiba-tiba kan gini, Bani Israel itu bilang gini sama Nabi Musa, Musa, aku mau masuk Islam nih. Tapi bisa nggak? Aku coba dihadirkan Tuhanmu aku undang makan malam. Kurang ajar. Wow. Keren kan, kurang ajarnya. Undang Tuhan makan malam. Kalau undang presiden makan malam masih oke lah. Masih oke, ngundang saya makan malam masih oke. Oke lah. Ini ngundang Tuhan. Tuhan yang diundang. Allah kami undang untuk makan malam. Oke. Gimana? Musa kan agak mangkal tuh, mau misuh gimana, mau diajar gimana. Akhirnya dia tetap sampaikan kepada Allah, ya Allah, mohon maaf atas kekurangan ajaran umatku ya Allah. Dia ingin ngundang makan malam engkau ya Allah. Gimana ya Allah? Apa kata Allah? Oke Musa, aku datang. Wow. Ya istilah baik kata, bener nih. Bener. Iya, aku datang Musa. Sampaikan pada umatmu. Langsung kasih announcement. Hei orang-orang Bani Israel, Iya. siapkan makanan terindah, terbaik, terbagus, terenak. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhanmu semua akan datang di sini besok makan malam. Oh, siapin tuh. Oke. Nah, karena yang mau datang itu Tuhan. Nggak main-main, bukan RI 1 lagi nih. Tuhan Betul. yang datang. Itu kan Musa datang turun sendiri kontrol tuh. Iya. Di lapangan kontrol, dilihat situasinya, dilihatin sama dia. Dikontrol sama dia. Tiba-tiba tengah-tengah kontrol itu ada orang tua renta cumpang-camping pakai pakaian yang nggak jelas gitu, ya jelas orang miskin lah. Oke. Itu dia datang kepada Musa. Musa, ya kenapa Pak? Kan ada, aku minta makan Musa. Oh makan, ini makannya untuk Tuhan nih, enak ini. Oke, tak kasih, tapi kamu tolong itu ada piring yang kotor kamu cuci dulu. Dicuci dulu. Ya dia nyuci akhirnya. Nah sambil dia nyuci, Musa minta sama orang dalam, siapin makan nih untuk orang sini, kasih gue, mau kasih ke depan. Oke. Bangun mungkin setengah jam lah. Jadi dari dialog ini setengah jam, kemudian Musa keluar bawa makanan, dicari itu orang tua itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kemudian selesai momen itu, kemudian malam itu datanglah malam. Kemudian ditunggu-tunggu. Bani Israel bilang, Musa, Tuhanmu nggak datang ini. Kamu nipu aku ya. Kami ditipu sama engkau ya. Jadi yang dijalan bukan Tuhannya, yang dijalan Musanya. Oke. Kamu lobbynya nggak berhasil Musa. Berarti kamu gagal lobbynya. Kamu berarti hoax. Kamu nipu kami. Kamu ngeprank kami Musa gitu kan. Akhirnya Musa tuh mangkal. Makanya lu, ini gimana sih? Kan ya nggak mungkin dia langsung. Bagusnya Bani Israel juga nggak langsung komplain ke Tuhan. Iya. Karena lewatnya kan pakai prosedurnya kan. Iya. Lewatnya Musa yang diajar gitu ya, yang dibully kan. Iya. Akhirnya Musa kemudian kembali datang kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah konfirmasi, katanya kau mau datang ya Allah, tapi kau nggak jadi datang. Siapa bilang? Aku datang Musa. Malah engkau suruh aku asah-asah. Engkau suruh aku cuci piring. Langsung pingsan dia. Oh ternyata Allah datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang yang tidak punya.
dalam bentuk orang yang miskin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang susah kan yang mudah. Oke. Nah, jadi kalau kamu pengen resolusinya cepat, walaupun kamu saat ini susah, mohon maaf ya. Yeah. Saat ini kamu duitnya ngepres, oke? Kamu jangan lupa tetap berbagi. Karena masih ada orang yang lebih susah daripada dirimu itu. Oke. Nah, ketika kamu berbagi dengan sangat enaknya berbagi kepada mereka, apa yang terjadi? Nanti Allah ngasih keberkahan. Gitu loh. Jadi nah, di beberapa teman-teman pengusaha saya yang saya asuh itu, kita sudah ngasih modelnya bukan lagi sedekah kalau sudah ada keuntungan. Kan seringnya orang itu kan kita usaha, kita dapat cuan, keuntungannya kita potong sekian persen, kita keluarkan sedekahnya, kan begitu? Iya, betul. Ini enggak, yang kita asuh itu kita rubah pola pikirnya. Kita belum jalan, kita belum ngajuin proposal apapun, tapi kita sudah punya husnudon. Kita sudah positive thinking, kita udah yakin bahwa kita akan untung 100 juta misalnya. Nah udah, keluarin dulu zakatnya di depan, keluarin dulu sedekahnya di depan. Jadi istilahnya kita utangin dulu Allah. Kita challenge dulu Allah gitu kan. Dalam tanda kutip ya. Iya, challenge dulu. Ya Allah, biasanya kan orang untung dulu baru ngasih sedekah. Gue kasih di depan ya Allah. Gue bayar cash di muka ya Allah. Invest di depan ya. Invest di depan ya Allah. Karena gue yakin kau pasti ngasih ya. Karena gue yakin kau pasti akan memberikan balasan. Jadi ini keren kan? Iya. Orang kan kadang-kadang usaha dulu, untung dulu baru dipotong. Ini enggak, belum usaha, belum jam udah dipotong di depan. Berarti kan dia nantang Allah tuh. Oh, kamu nguji aku. Oke, kata Allah kan. Gitu. Jadi men-challenge Allah dalam tanda petik ya. Yeah. Itu kan luar biasa. Jadi banyak pengusaha itu belum jalan ya udah invest dulu, udah keluarin dulu sedekahnya. Jadi malah enak dia tinggal jalan. Udah dikeluarin dulu kewajibannya. Bahkan berkali-kali lipat digantinya ya. Oh, jangan tanya itu, jangan tanya. Dan ingat, kamu kalau lihat di Al-Qur'an, Allah itu kalau bukan minta duit ya. Allah itu minta manusia, hamba-hambanya itu ngeluarin duit. Untuk sedekah infak itu bukan bahasanya kamu sedekahlah infaklah, enggak. Kalimatnya itu indah. Namanya adalah Qardon Hasanah. Qardon Hasanah. Nah, itu adalah judul, kalau bahasa Indonesianya pinjaman terbaik. Pinjaman terbaik. Keren tuh. Allah itu mintanya gini, hei manusia orang beriman, keluarkanlah pinjaman terbaik. Loh, pinjaman terbaik artinya apa? Aku pinjem loh ini. Allah bilang aku pinjem. Tolong kalau pinjemin aku yang baik. Loh, kalau Allah yang pinjem duit, kira-kira balikinnya kayak apa? Jangan ditanya balikinnya kayak apa. Iya. Dan pasti balik. Pasti balik loh ya. Itu kan makanya Allah kan keren. Kan bukan, manusia, keluarkanlah duitmu sekarang. Enggak. Kalau cuma keluar duit kan, duitku berarti berkurang ya Allah. Allah enggak ada. Gue cuma pinjem. Keren ya? Yang punya duit Allah. Loh iya enggak? Yang punya duit Allah. Iya. Ya kan? Yang punya rezeki Allah, yang ngasih harta Allah. Dikasih ke kita, Allahnya bilang, gue pinjem dong duit itu. Nanti gue balikin. Keren kan kalimatnya. Jadi Allah tuh tahu manusia itu kalau diminta, nanti dulu. gue pinjem, gue gak minta, gue hanya pinjem kata Allah. Yang namanya pinjem dikembaliin, dan jangan tanya kalau Allah kembaliin kayak apa. Iya. Kan gitu. Jadi, nah oleh karena itu kan yang mudah, resolusi kita nggak usah mulu-mulu. Kita berbagi, dan kalau belum punya duit ini, kalau belum punya duit, bisa kamu berbagi dengan barang. Dengan barang. Ya, contoh. Misalnya kalian berbagi dengan pakaian. Oh. Nah, jadi kalau kira-kira besok mau masuk puasa, sebelum puasa itu coba kamu cek lemarimu. Kaosnya, hemnya, jilbabnya, gamisnya, mukenanya, sepatunya, dan sebagainya. Mana yang masih bagus, nggak pernah dipakai. Kamu packing yang bagus, syukur dicuci bersih, wangi. Kamu sedekahin, disumbangkan ya. Ya, gitu. Itu seperti itu. Kalau bisa begitu kan luar biasa. Coba kita koleks kapan-kapan kalau misalnya teman-teman muslim yang mau berbagi kayak gitu. Wah, itu kan keren tadi sini di Jero misalnya, yuk. Wah, kapan dikasih malah, itu kan bagus sekali. Iya. Pakaiannya kan masih bagus-bagus dan orang seneng. Apalagi kalau itu di panti asuhan misalnya. Mereka senang sekali, belinya murah. Jadi yang mau beli warga sekitar panti asuhan. Uangnya nanti terkumpul dikasih ke panti asuhan. Keren sekali. Ya, kita udah dapat bahannya luar biasa. Ya. Nanti tidak nyampaikan tas. Kita sudah berapa banyak tas, topi, apa lagi? Ayo, keluarin semua. Outfitnya keluarin semua. Semuanya ya. Nah, itu. Jadi yang kira-kira nggak pernah dipakai. Iya, itu kan luar biasanya. Kenapa sih?
resolusi ini kita isi dengan banyak berbagi gitu kan. Karena gini, banyak orang ketika diajak sholat itu insya Allah masih oke ya. Ya. Diajak untuk duha, ayo duha, ayo pengajian oke. Tapi gitu diajak untuk donasi, berapa ya? Agak mikir-mikir dulu ya Pak Ustadz ya. Dulu. Jadi makanya sedekah itulah yang membedakan daya daya baliknya kepada kita. Daya itu kan besar sekali. Nah maka salah satu kalau kita beli kuota paket data yang besar itu sedekah salah satunya. Salah satunya adalah sedekah. Iya, sedekah. Nah, karena sedekah itu dan sedekah yang paling utama, nih kaca muda diperhatikan, sedekah yang paling utama itu kepada dzawil qurba. Dzawil qurba. Ya, dzawil qurba itu kerabat dekat. Nah, kerabat dekat itu berarti siapa? Ibu kita, bapak kita, adik kita, kita, tante kita, ponakan kita itu dzawil qurba. Makanya kalau kamu mau sedekah jangan keluar dulu. Ke dalam dulu. Dulu. Tengok ibunya dulu. Oke. Bu, ini ada Pak, ini ada ini. Bapak ibu udah, nanti lihat saudaranya. Kalau adiknya bapak nggak masalah, adiknya ibu nggak masalah, kakaknya bapak, bapaknya ibu nggak masalah, ponakannya oke, bapak ibu udah oke, baru kita geser ke samping kanan kiri tetangga kita. Kalau samping kanan kiri udah oke semua, baru keluar. Ya, jangan sampai kita keluar kemana-mana ngasih sumbangan sama saudara sini, enggak, jangan. Oke. Jadi nomor satu mereka, karena dengan sedekah itu bisa mengurangi hasad. Ya, hasad. Karena keluarga itu muncul hasad karena kita nggak pernah sedekah juga. Hasad itu apa Pak Ustadz? Hasad itu nggak seneng kalau kita sukses. Oke. Kamu punya mobil baru. Tetangga, bukan tetanggamu. Misalnya katakanlah orang-orang terdekat ya. Ya, terdekat itu bisa jadi anaknya tantemu atau tantemu sekalian. Oke. Wah, siaran di jero nih mau baru aja siaran udah bisa beli mobil. Aku tetap curiga kenapa ya? Wah, padahal kalau bahasa sekarang bukan hasad Pak Ustadz, nyinyir. Agama kan hasad. Nah, itu bisa ditekan dengan cara apa? Datengin dia, kasih sedekah. Oke. Ya tidak harus berupa uang. Makanan, minuman, barang ya. Nanti lama-lama ngikis dia nggak akan nyerang kamu. Oke. Dia akan menjadi baik sama kamu. Jadi makanya kenapa sedekah itu diperbanyak, karena untuk menghindari juga hasad dari orang lain. Oke. Itu sangat bagus sekali ya. Hasad itu penyakit berbahaya. Kita peranginya dengan cara itu. Dengan cara itu ya Pak Ustadz ya. Dengan cara berbagi kepada mereka kan gitu. Adapun kita sudah berbagi tetap hasad, yaitu itu sifat. Itu watak. Ya kita biarin aja kan gitu. Oke. Jadi kita nggak usah terlalu di resolusi tahun baru ini. Saya lebih recommended kita nggak usah banyak ngelis, karena toh listnya itu nggak akan sama-sama. Dari dulu kan nggak pernah berkembang. Bener. Listnya itu kan nggak pernah berkembang. Kalau nggak rajin nabung ya kan. Pokoknya gitu-gitu aja. Gitu. Lebih sehat, lebih ini, lebih sehat, lebih ini. Iya, semuanya lebih. Tetapi justru resolusi yang harus kita tancapkan adalah langsung target aja. Yang kita shoot dalam bentuk action nyata. Pokoknya gue kalau bisa sholatnya tidak terlambat. Nomor satu itu dulu. Oke, itu yang paling sering tidak terwujud juga Pak Ustadz. Iya, pokoknya gue tahun 2024 azan sholat. Meskipun gak di masjid, meskipun gak jamaah, tapi begitu azan gue sholat. Oke. Syukur malah bagus lagi, resolusinya adalah gue 5 menit sebelum azan gue udah ready. Udah ready di musola, udah masjid. Iya, atau kalau enggak ready di sini nggak apa-apa. Ready di tempat tinggal masing-masing nggak apa-apa. Ini bentar lagi mau maghrib. Ya udah siap-siap di dekat sini di sofa minum-minum sampai begitu adzan langsung wudu langsung sholat. Okay. Karena ingat salah satu doa mustajab itu atau orang yang didoakan malaikat itu salah satunya cirinya adalah orang yang nunggu waktu sholat. Orang yang nunggu waktu sholat. Yes. Okay. Jadi dia nungguin, dia ngetem kan ya? Ada orang ngetemin, tapi ngeteminnya kan buat sholat rata-rata. Ngetemin apa gitu kan? Ngetemin bis biasanya. Ya, atau kalau enggak ya nunggu jadwal film tayang. Dia udah beli popcorn, dia udah beli minum, udah riap gitu. Teng apa itu? Studio 1 telah dibuka. Baru masuk. Para penonton dia udah ready. Iya. Dia nggak lari-lari. Itu ya kayak gitu tapi di sholat. Begitu adzan dia sebelum adzan udah ready. Begitu Allahu Akbar, alhamdulillah langsung dia sholat. Oke. Nah itu kalau kamu coba itu dulu, kamu rubah di 2024 dengan cara itu dulu aja, nanti yang lainnya ngikut. Oke. Yang lain ngikut. Nggak usah angan-angan tahajud dulu, ketinggian. Nggak usah. Sholat wajibnya dulu ya. Ketinggian nanti. Sekarang kamu coba, bisa nggak? Paling tidak ketika azan kamu break, kamu sholat. Kalau kamu nggak bisa nunggu azan. Oke. Azan break, sholat. Kalau siaran kan enak kan, tinggal dikasih isi lagu, isi iklan,
sholat dulu. Masuk kan gitu. Bisa di planning kan gitu. Coba itu dulu sekarang kamu. Kalau kamu bisa merubah itu, nanti enak. Nanti Allah bikin jalan lain. Jalan lain untuk ketemu sama duha, jalan lain untuk ketemu sama puasa sunnah, jalan lain untuk ketemu sama ngaji, jalan lain untuk ketemu sama tahajud itu. Tapi kalau itu aja belum, aduh, sorry mas, sorry ya, kan gitu. Sorry ya. Yang lain juga agak susah sekali gitu loh. Susah untuk bergeser. Makanya resolusinya kan yang mudah itu adalah bagaimana kita azan langsung sholat. Itu kaca kuncinya. Nah, tapi yang sering banget terjadi yang ada di lapangan Pak Ustadz nih, banyak yang justru menyanyiakan waktu. Betul. Malah santai-santai, seneng-seneng, bahkan nge-skip sholatnya nih. Nah ini, ayo kaca muda kita benain. Kita kan udah gini loh, tantangan sekarang semakin berat bro. Tantangan makin berat ya. Makin berat. Jadi gini, dulu ini kita buka aja misalnya dulu ya. Dulu yang namanya orang menikah begini. Dulu orang itu sadar diri. Oh, gue cantik. Gue pengen dapat cowok yang kaya dan tajir dan ganteng. Kan dulu gitu. Ya, itu masuk akal. Dulu orang yang nggak cantik bilang gini, oh gue wajah biasa atau cenderung nggak ada wajah. Masalahnya begitu. Atau susah dideskripsikan. Aku siapapun laki-laki asal dia baik, dia sholat, dia ya intinya akhlaknya bagus, ya paling nggak kerja, ada penghasilan, aku terima. Sekarang nggak. Sekarang itu adalah yang cantik bilang gini, gue cantik, gue pengen dapat laki-laki yang kaya, yang super, yang istimewa, yang ganteng. Wajah yang biasa juga sama. Saya juga pengen dapat yang cantik, yang ganteng, yang pintar ya. Jadi akhirnya nggak menumpuk, antriannya numpuk justru. Karena fokusnya di satu aja, ke ganteng semua, padahal potensinya berbeda. Jadi orang menjadi tidak sadar diri saat ini, maka otomatis persaingannya semakin berat. Semua ingin kaya, semua ingin dapat jodoh terbaik. Jadi ini sudah tidak lagi antrian yang panjang, tetapi juga sudah antriannya panjang, jalannya cuma kecil, pintunya cuma dikit, numpuk. Akhirnya perlu orang dalam bos. Perlu orang dalam. Perlu orang dalam agar kita nggak usah susah antri, agar kita nggak usah berdarah-darah ikut audisi, agar kita nggak usah kemudian numpuk lamarannya bisa dihilangin itu. Kita perlu orang dalam. Ya, siapa orang dalam ya kita cari dengan cara amal soleh tadi, dengan lagu satu tadi. Nah, lagu satu tadi kan sebetulnya dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, ya, dengan lidahmu aku bicara, itu kan Allah yang turun tangan sendiri. Nah makanya nanti kita coba akan bahas di kamu tulis nih di note Sasi Soma. Berarti minggu depan, Jumat depan kita akan bahas tentang amaliyah resolusi. Amaliyah resolusi. Jadi amaliyah apa yang mudah-mudahan itu bisa membuat resolusi kita berhasil atau cepat terkabul gitu loh. Itu kita bongkar tuh amaliyah apa aja di Jumat-Jumat yang akan datang gitu kan. Nah jadi kembali ke tadi, sangat sangat istimewa kalau kita mau menjadi orang yang jadi kita perlu orang dalam itu artinya apa ya, perlu pertolongan tangan yang nggak kelihatan. Allah lah yang kemudian kan ada tuh ini antri ternyata yang mau wawancara tidak di situ, sedang pergi, sedang cari makan atau apa, kamu hanya berdoa, minta sama Allah, dekat sama Allah, tiba-tiba dijalankan sama Allah itu manajernya itu pergi ke sebelah ruangan atau ke lain tempat di dekat situ, yang kebetulan dia terpleset dan kamu yang menolong dan kamu yang apa-apa dan sebagainya, akhirnya kenalan, akhirnya ditanya udah kerja belum, ikut kerja aja, kamu udah mana lamarannya, diambil sendiri sama bosnya, kemudian akhirnya yang dipilih yang seperti itu. Tetap yang antri ada tapi nggak banyak, yang ini tanpa antri masuk. Pertolongan Allah kan, dijalankan ownernya, dijalankan GM-nya, dijalankan direktur utamanya, dijalankan komisarisnya untuk kemudian ketemu sama nih orang. Termasuk jodoh nanti. Termasuk jodoh. Iya, ini yang banyak orang konsep jodoh itu apa ini ya, akan stres kamu nanti. Itu stres. Jadi nggak usah gitu, jodoh itu nggak begitu itu. Jadi jodoh itu nggak usah terlalu serius amat dalam konteks serius itu
terlalu ngejar gitu. Terlalu cari sana sini. Nggak usah, karena Allah udah ngasih stok. Berarti kamu nggak yakin sama Allah tuh nggak dikasih, kamu akan ketinggalan gitu. Enggak gitu. Jadi ada caranya. Nanti ya di kesempatan lain. Di kesempatan lain ya Kanca Muda ya. Masalah jodoh, masalah apa sajalah. Jadi di 2024 ini Kanca Muda, kalau Kanca Muda pengen temanya dibahas, bisa kemana Mas? Bisa langsung aja ke WhatsApp Jeronimo Kanca Muda. Tolong dong Jero, Sasi Soma Jumat depan bahas ini. Boleh request. Boleh kalau mau request tema ya Kanca Muda ya. Ya, boleh. Jadi biar kamu nanti juga biar sesuai kebutuhan. Karena kan nggak tahu kebutuhannya Kanca Muda apa. Iya. Jangan-jangan kebutuhannya udah bergeser nih. Nah, mungkin keresahannya udah beda nih tahun ini gitu. Silakan kalian bisa WA ya di WA-nya Jeronimo. Betul, di 0811 271061 Kanca Muda. Ya, itu bisa lah untuk istilahnya dimasukin sebagai tema. Nanti biar timnya Sasi Soma yang tampung gitu ya. Tampung, kemudian ini dibahas nih, ada permintaan request dari salah satu Kanca Muda. Ya, boleh. Gak masalah. Karena apa? Karena memang setiap orang kan mengalami masalah yang berbeda-beda, dan kami ingin di Sasi Soma ini menjadi sebuah solusi ya. Jadi sebuah solusi jika didengarkan di mobil, di mana saja Anda merasa terinspirasi. Ya, kenapa kalau kita pengen tujuannya solusi? Ya karena agar ada manfaatnya. Kenapa? Biar manfaat. Biar kita masuk surga. Amin. Kan ketika kita menyampaikan manfaat, barokah kan, siapapun yang ikut terlibat di sini kan menjadi barokah semua. Iya. Itu yang penting. Jadi nggak usah kita jadi tema kita karena itu tema, kecuali sedang ada hit ya. Kalau sedang ada hit, misalnya sesuatu peristiwa yang memang harus kita bahas, ya kita bahas. Tapi kalau kemudian nggak ada, kita coba nih, kita kepengen Kanca Muda coba apa yang menjadi unek-unek keresahan, persoalan dibahas, misalnya bagaimana, misalnya ini kan karena ini tidak hanya Kanca Muda yang Sasi Soma, ada Kanca dewasa dan Kanca tua. Yang Kanca dewasa mungkin pertanyaannya gimana hidup bersama mertua. Itu nggak masalah. Boleh. Itu nggak masalah. Mungkin yang Kanca Muda kena pinjol. Silakan aja. Jadi itu nanti biar biar keresahannya sesuai kebutuhan ya kan Kanca Muda ya. Iya betul. Karena kalau nggak sesuai kebutuhan kan kadang-kadang wah ini aku nggak kurang relate nih. Iya, kurang relate dengan aku, walaupun ya boleh-boleh aja. Iya. Jadi kita nanti ke depan insya Allah di 2024 ini temanya akan mix ya. Boleh. Anda yang sedang trending topik kita bahas insya Allah. Kemudian yang sesuai kebutuhan Kanca Muda yang request, insya Allah juga kita bahas. Termasuk nanti juga ada yang memang itu berkaitan dengan nilai-nilai dasar keagamaan. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu ibadah, apakah itu nanti tentang masalah hadis ataupun tafsir dan sebagainya. Itu kita sampaikan secara ya kita ambil yang beberapa yang kemudian bisa kita olah di sini ya. Sehingga nanti kalau ibaratnya menu makanan komplit itu dia. Mau yang apa ada semua ya. Jadi kita inginnya gitu. Dan ini prasmanan, kamu bisa bebas milih, bebas ambil lauk yang mana aja ya. Jadi ini prasmanan. Jadi silakan. Tinggal kamu sambil di mobil WA ya boleh, atau silakan Kanca Muda. Atau H-1 hari Kamisnya tuh WA. Ntar besok dibahas ini dong. Boleh Kanca Muda, silakan ya kalau misalnya mau request tema gitu di Jumat ke depannya buat tema Sasi Soma gitu Kanca Muda. Terakhir nih Pak Ustadz nih, mungkin sebelum kita tutup tentang resolusi tahun baru 2024 Kanca Muda. Mungkin dari Pak Ustadz closing statementnya apa nih? Ya, jadi closing statementnya adalah Kanca Muda, saatnya kita meresolusikan diri untuk lebih dekat dengan Allah. Kalimat quote of the day-nya adalah ora ono mulya tanpa coba, ora ono mukti tanpa cedak Gusti. Tidak ada kemuliaan tanpa dicoba sama Allah. Jadi kalau kamu sedang resah, gelisah, stres, bunek, itu adalah tanda kamu mau dimuliakan. Yang kedua, quote of the day-nya adalah tadi, ora ono mukti tanpa cedak Gusti. Tidak ada kesaktian tanpa dekat dengan Allah. Maka kalau kamu ingin sakti menghadapi semua masalah kehidupan, cuma satu kuncinya, dekati Allah. Dekati Allah. Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita bahas setiap Jumat dengan berbagai macam variasi-variasi yang juga kita kolaborasi dengan tema yang dari Kanca Muda semua gitu. Kalau gitu terima kasih Pak Ustadz ya. Sudah ngasih banyak pelajaran juga nih di Jumat kali ini Kanca Muda. Dan terima kasih juga mungkin buat Kanca Muda yang udah dengerin Sasi Soma, dan dengerin juga Sasi Soma ke depan-depannya Kanca Muda di Jumat-Jumat depannya barengan sama penyiar yang seru-seru tentunya. Kalau gitu Bintang Fatan pamit, love Jogja and you, bye-bye.